أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Sebelum terjadinya kehancuran total, kehancuran seluruh alam semesta, tanda-tanda tersebut disebut dengan asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah itu tanda-tanda kiamat. Para ulama membagi tanda itu menjadi dua, ada alamatul kubra, tapi juga ada yang disebut dengan alamatus sughra, tanda besar, dan ada tanda kecil. Terakhir kemarin tanda apa, Pak? Tentang definisi kiamat. Baik. Tanda-tanda kiamat yang pertama, yang termasuk di antara tanda yang kecil, yaitu dimulai dari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, bu'istu wa yaumal qiyamah kahataini, diutusnya aku dan hari kiamat itu seperti dua jari. Beliau menunjukkan yakni asy-syabbabah wal wusta. Beliau mengisyaratkan dengan dua jari telunjuknya dan juga yakni jari tengahnya. Kemudian yang kedua, yang termasuk di antara tanda kecil, yaitu terbelahnya bulan. Itu termasuk di antara tanda kecil, sebagaimana dalam surah Al-Qamar, ya, surah yang ke-50 berapa? 54. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ini rusak. Ini jadi begini ya. Tulisan Arabnya jadi begini. Baik. Baca nomor ayat 1 sampai 2 surah 54 Al-Qamar.
baca. Kita belum ini. Iya. Surat Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Yang artinya telah dekat datangnya saat itu dan terbelah bulan. Dan jika mereka, yaitu orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Iya. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar, yaitu surah yang ke-54, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah dekat masanya hari kiamat dan bulan telah terbelah. Jika mereka orang-orang musyrik melihat tanda mukjizat itu, mereka berpaling dan mengatakan bahwa itulah sihir yang terus menerus. Baik, pernah terjadi di zaman Rasulullah itu, mereka minta untuk ditunjukkan mukjizat, di antaranya terbelahnya bulan ini, tapi akhirnya mereka tidak mau mengakui juga. Katanya itu adalah sihir. Baca Muslim 2397. Muslim 2397. Dari Anas radhiyallahu anhu, katanya penduduk Mekah meminta Rasulullah SAW supaya memperlihatkan bukti atau mukjizat atas kenabiannya. Lalu beliau perlihatkan kepada mereka 2 kali, yaitu bulan terbelah dua. Ya, dan itu terjadi di zaman Rasul sebanyak 2 kali terbelahnya bulan. Fa'arahum insyiqaqul qamari marratain. Dan itu terjadi, kata Nabi SAW, kata Anas bin Malik, bahwasannya manusia pada waktu itu, orang-orang kafir Quraisy, yakni Ahlul Makkah, minta kepada Nabi SAW ayyarahum ayatan, untuk memperlihatkan mukjizat, bukti-bukti kebenaran beliau. Tetapi tetap saja dipikir itu adalah sihir, padahal dia yakin itu bukan sihir. Karena ketika para pedagang yang datang dari negeri Syam kembali ke Mekah ditanya, apakah pada malam ini kau melihat bulan terbelah? Mereka yang berada di negeri Syam mengatakan benar bahwa bulan telah terbelah. Dan itu tidak mungkin kalau sihir, karena sihir itu tidak bisa melampaui jarak yang jauh. Antara negeri Syam dengan Mekah sangat jauh. Kalau perjalanan dulu naik unta berapa kira-kira? 1 bulan. Jadi itu contoh.
Orang-orang kafir Quraisy itu menolak bukan karena mereka mengetahui bahwa Nabi itu adalah orang yang benar, tapi mereka karena sombong, dengki, akhirnya menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita. Tanda berikutnya yang ketiga yaitu munculnya api di Hijaz yang menerangi punuk-punuk unta sampai ke negeri Basrah. Dan ini dicantumkan dalam kitab para ulama, di antaranya Dr. Sulaiman Al-Asqar, termasuk juga Imam Ibnu Katsir. Beliau memasukkan salah satu tanda kiamat yang diantaranya yakni alamatus sughra, yakni munculnya api yang ada di negeri Hijaz. Coba baca 2467 KBC, dicek, coba dicek ada nggak di situ. Abu Hurairah radhiyallahu taala meriwayatkan dalam hadis tersebut, ia berkata, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, belum terjadi kiamat sebelum api menyala di bumi Hijaz sehingga menyinari leher unta-unta di Basrah. Iya, ini ada kekeliruan, terbalik ini ya. Jadi mulai dari sini, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah, belum terjadi hari kiamat hatta takhruja naran, hingga muncul atau keluar api min ardil Hijaz, di negeri Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, Taif, itu termasuk Hijaz. Di tempat itu nanti muncul api tadhi'u a'naqal ibil, yang menerangi leher-leher onta di Busra, yakni sampai ke negeri Basrah. Basrah itu kalau sekarang yaitu berada di Irak, bukan Syria ya. Basrah, terus mana lagi selain Basrah di Irak itu? Kufa ya, yang sempat menjadi ibu kota Islam ya, Kufa. Basrah, kalau Kufa itu yaitu pada zaman Ali bin Abi Thalib, karena setelah syahidnya sahabat Utsman bin Affan, pemerintahan tidak berada di Madinah tapi berada di negeri Basrah. Setelah itu baru berganti dengan sistem al-mamlakah, yaitu kerajaan. Maka pindah lagi, yaitu ibu kotanya di negeri Syam, karena yang jadi raja siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik, jadi ini salah satu di antara yang pernah disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda kiamat, dan ini masih tanda kecil. Selanjutnya yaitu penaklukan dan peperangan, itu yang akan terjadi. Di dalam Sahih Tirmidzi 2239, ya, sudah ketemu langsung dibantu. Ya, penaklukan. Dari Anas bin Malik, Rasulullah
Rasulullah SAW bersabda, Apa sabdanya? kota Konstantinopel dapat dikuasai seiring dengan terjadinya kiamat, Yaitu puncak daripada nanti ketika kaum muslimin mendapatkan kejayaan. Konstantinopel itu kalau sekarang namanya apa Pak? Turki. Dan Turki itu negeri kekhilafahan yang terakhir. Sebelum sekarang ini sudah nggak punya pemimpin sentral. Setelah masa khalifah menjadi masa kerajaan. Kerajaan itu meliputi Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian diteruskan dengan Turki Utsmani, atau orang bilang Ottoman ya. Ottoman itu maksudnya Utsman, cuman dia bilangnya Ottoman. Dan itu terjadi kepemimpinan Islam itu selama berapa Pak? 13 abad lamanya itu kepemimpinan Islam, mulai khalifah sampai berakhirnya yakni kerajaan Utsmaniyah ya, yang di Turki tahun berapa itu? 1924. Berarti nanti 2024 genap berapa tahun? 100 tahun. Janji Rasulullah itu setiap 100 tahun itu ada para mujaddid, para pembaharu dalam Islam yang akan membuat pencerahan, dan mungkin juga bahkan Islam akan memimpin kembali tampuk kepemimpinan dunia. Bisa jadi, insya Allah. Seneng nggak kalau itu terjadi Pak? 2000 berapa kalau 100 tahun? Kurang berapa tahun Pak? Kurang 3 tahun. Siapa pun jenengan Pak? Nah itu akan terjadi cepat atau lambat, cuman kita tidak bisa memastikan kapan tahunnya, karena Islam itu sebelum kehancuran total kehidupan dunia diberi kesempatan sekali lagi untuk memegang tampuk kepemimpinan. Setelah itu kaum muslimin diwafatkan secara total, sehingga tidak ada lagi manusia yang beriman di muka bumi. Barulah terjadi kiamat, karena muslim tidak akan mendapatkan yakni kiamat itu sendiri. Nah peperangan itu terjadi secara fakta dalam sejarah setelah yakni terjadinya fitnah antara Ali bin Abi Thalib dengan ummul mukminin Aisyah. Dan itu awalnya dari apa? Terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Terjadi fitnah. Maka dalam sejarah kita mengenal ada 2 peperangan. Ada perang Siffin dan juga ada perang Jamal. Dan itu peperangan antara sesama mukmin Pak. Sama-sama mukmin berperang. Yang satu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, satunya lagi Aisyah ya. Yang pada saat itu baru pulang dari haji ya di Mekah. Ya itulah fitnah yang terjadi. Dan kemudian fitnah peperangan antar muslim itu akan tetap ada sampai akhir zaman, karena 3 doa Nabi yang tidak dikabulkan cuma 1. 2 doa pertama Nabi meminta supaya umatnya tidak diberikan azab bencana seperti umatnya Nabi Nuh, yaitu banjir. Dan yang kedua supaya Nabi berharap supaya umatnya ini tidak terkena bencana kelaparan seperti pada zaman Nabi siapa? Yusuf. Tapi yang ketiga, ketika
Nabi meminta supaya agar umatnya ini tidak saling bertikai, berseteru, berperang, maka itu tidak dikabulkan oleh Allah, karena itu sudah ketetapan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu munculnya para pendusta, nabi-nabi palsu. Dalam Sahih Muslim 2474 dikabarkan nabi palsu itu pun sampai jumlahnya sebanyak 30 orang jumlah nabi palsu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, Apa sabdanya? belum terjadi kiamat sebelum dibangkitkan para dajjal, pembawa besar yang jumlahnya hampir 30 orang. Semua mengatakan bahwa mereka adalah Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, belum terjadi kiamat atau tidak akan terjadi kiamat hatta yub'atsa dajjalun, hingga dibangkitkan para dajjal. Siapa mereka? Kazzabun, yaitu para pembohong besar. Jadi kalau ada besar, ada apa Pak? Kecil. Kalau pembohong kecil itu ribuan Pak, bahkan jutaan. Siapa mereka? Dukun. Dukun itu pembohong. Banyak nggak di Indonesia? Ada nggak dukun? Gudangnya. Di tempat lain, di negeri-negeri lain juga ada dukun ya. Mirip dengan tukang apa? Tukang sihir, tukang ramal. Oh, itu banyak jumlahnya. Masing-masing negeri memiliki para dajjal. Dajjal kecil. Nah, kalau dajjal yang besar itu jumlahnya qaribun min thalathin, jumlah mereka hampir mendekati 30 atau totalnya 30. Dan ciri-ciri mereka adalah kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah, semuanya mengatakan bahwa mereka adalah utusan Allah. Berarti mereka kalau mengatakan utusan Allah, berarti dia mengaku sebagai nabi atau rasul. Dan ini terjadi Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan sebelum Nabi wafat itu sudah muncul nabi palsu. Siapa namanya Pak? Hah? Musailamah itu yang kedua. Yang pertama, halo, nabi palsu yang pertama, dia ngaku sebagai nabi. Kalau Musailamah itu di negeri Yamamah, nah ini muncul di negeri Yaman. Masih ingat? Ya, Abdullah bin Ubay itu gembong munafik. Kalau itu dia nggak ngaku nabi dia ya, cuman dia orang munafik, pentolannya munafik. Jadi yang di negeri Yaman itu adalah Al-Aswad Al-Unsi, ada yang mengatakan Al-Ansi. Orangnya memang hitam, makanya disebut Al-Aswad. Besar. Ternyata dia itu punya jin, yang jinnya itu bisa membantu dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah, yang diklaim sebagai wahyu. Kejam dia, walaupun punya pasukan hanya 700 orang, tapi bengis, sehingga di negeri Yaman itu banyak orang ketakutan. Maka Rasulullah ketika mendengar itu
dikirimlah sahabat Nabi bernama Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk mendakwai, untuk memperingatkan Al-Aswad Al-Ansi ini. Walaupun dia awalnya masuk Islam, ketika datang kepada mereka utusan Nabi, dia masuk Islam, tapi lantas dia dalam perkembangannya mengaku sebagai Nabi. Kemudian setelah sampai di sana, ada 3 orang dalam sejarah yang dicatat oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah, khususnya pada masa akhir dari kepemimpinan Rasulullah. Di negeri Yaman itu ada 3 orang. Pertama, Qais bin Abdiyagus, yang kedua Zazawai, yang ketiga Fairus. 3 orang inilah yang tercatat dalam sejarah membantu menyelesaikan urusan Al-Aswad Al-Ansi. Karena tidak mau kembali kepada Islam, maka keputusan harus dibunuh, dihukum, dan tidak ada hukuman bagi orang yang mengaku sebagai nabi. Hukuman apa? Mati. Yang Indonesia di Carno seurip nggak? Musate biaitan masih ada nggak? Sudah mati. Oh, berarti diswayai. Jadi pada malam di mana ditentukan eksekusi terhadap Al-Aswad, 2 orang ini sudah mengintai, 3 orang ya tadi. Nanti yang menjadi algojo itu Fairus. 2 orang itu yang akan memegangi. Ini antum baca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Insyaallah kalau fase Khulafaur Rasyidin itu sudah ada terjemahnya, penerbitnya Darul Haq. Tapi kalau yang lengkap, wah itu sampai 17 jilid kalau Al-Bidayah wan Nihayah, banyak sekali. Baik. Nah, ketika eksekusi dilakukan, istri dari Al-Aswad sendiri itu sudah muak dengan suaminya, karena ya menghina Rasulullah, kemudian mengaku dia sebagai nabi, mengklaim dirinya dapat wahyu. Justru 3 orang ini dibantu oleh istrinya yang bernama Azad. Ketika itu Azad berada di depan kemah untuk berjaga-jaga kalau ada pengikut atau pasukan Al-Aswad ini masuk. 3 orang ini mengintai Al-Aswad yang sedang tidur, nanti mau digorok, disembelih. 2 orang memegangi, Fairus menyembelih, dihukum. Setelah terpotong lehernya, diterangkan dalam kitab itu, kepala yang sudah putus lehernya itu, Pak, bisa bicara, Pak. Mengatakan, "Hei Fairus, aku nggak punya urusan sama kau." Ternyata itu adalah jinnya, bukan itu, bukan Al-Aswadnya, karena nggak mungkin masih bisa bicara, masih mengeluarkan kata-kata yang diklaim sebagai wahyu. Nah, ketika digorok itu, pasukan yang di luar kemah itu mendengar suara itu. Kemudian datang ke kemah, ada apa dengan Nabi kita? Kata istrinya Azad, "Tenanglah, nabimu sedang menerima wahyu." Balik lagi mereka semuanya. Akhirnya sudah tenang, 4 orang ini pergi melarikan diri. Di pagi harinya pasukannya sudah melihat Al-Aswad sudah tewas. 3 hari setelah tewasnya Al-Aswad Al-Ansi ini, barulah Nabi wafat di bulan Rabiul Awal. Jadi dekat dengan masa
detik-detik akhir masa Rasulullah. Berarti Rasul masih hidup sudah muncul itu nabi palsu. Karena sebelumnya nabi itu bermimpi mendapatkan 2 gelang dari emas, kanan dan kiri. Padahal layak atau tidak seorang laki-laki, apalagi nabi, memakai gelang emas? Haram hukumnya bagi laki-laki memakai aksesoris perhiasan dari emas. Bukan hanya perhiasan, apapun ya, aksesoris, jam tangan, ballpoint, ya, cincin. Apalagi cincin itu jelas kadang-kadang bukan, kalau cincin memang fungsi hias, tapi kadang ada yang fungsi seperti arloji, itu kan fungsinya yang diambil. Ballpoint itu fungsinya, tapi kalau terbuat dari emas nggak boleh, atau ada campuran emas nggak boleh, dan itu haram bagi seorang lelaki. Tapi mimpinya Nabi, beliau memakai gelang malah. Kemudian beliau mentakwil ini tidak lain adalah fitnah akan munculnya orang-orang yang akan mengaku sebagai nabi. Dan kemudian 2 gelang itu ditiup oleh Nabi, terbang. Itu ada dalam riwayatnya. Nah, setelah Al-Aswad Al-Ansi ini tewas, Nabi 3 hari kemudian wafat. Pemerintahan dipimpin oleh khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dipilih secara aklamasi oleh para sahabat ketika itu. Beliau memimpin hanya 2 tahun. Nah, di masa beliau inilah muncul nabi palsu yang kedua. Siapa tadi? Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, ini pengikutnya banyak di negeri Yamama. Dan semakin besar pengikutnya ketika dia kawin dengan nabi palsu perempuan, klop wisan, namanya Sajah At-Tamimah. Musailamah ngaku nabi, Sajah At-Tamimah juga mengaku sebagai nabi. Semakin banyak kuat pengikutnya, sampai terdengar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengirim utusan, yaitu Syaifullah. Siapa Syaifullah? Pedang Allah. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid diutus ke negeri Yamama untuk memperingatkan Musailamah Al-Kadzdzab, tapi dia tetap menolak. Kalau ada nabi dari Bani Mudhar, maka ada nabi dari Bani Rabi'ah, karena nabi itu dari Bani Mudhar. Adapun Musailamah ini dari Bani Rabi'ah, dan banyak pendukungnya karena mereka ta'assub, fanatis terhadap suku. Lebih baik walaupun salah kita mendukung suku Rabi'ah. Itu prinsip dari mereka. Karena mereka tidak mau diperingatkan kembali kepada Islam, maka terjadilah perang besar yang bernama Perang Yamamah, yang terjadi di masa masa Abu Bakar. Makanya Abu Bakar As-Siddiq jasa utamanya yaitu memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dan memerangi orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Itu banyak terjadi di zaman Abu Bakar, terutama ketika munculnya nabi palsu. Musailamah juga begitu. Dia berusaha membuat ayat-ayat itu. Kalau kita ada Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ini wahyu, Pak. Orang Arab Quraisy saja takjub dengan kalimat ini. Ini bukan kalimat manusia ini. Ini turun dari langit, karena belum ada yang mengabarkan tentang hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia bagaikan anai-anai atau laron yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Dan
gunung bagaikan kapas yang ditiup angin. Musailamah membuat ayat mirip itu. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Gajah, tahukah kamu apakah gajah itu? Al-filu hayawanun kabir wa ainun saghir wa hurtumun tawil. Gajah binatang yang amat besar, matanya kecil, hurtum di situ ekor. Dia nggak menyebutkan udhun, ya. Itu Musailamah. Kalau gajah, siapa yang nggak tahu gajah? Yang mendeskripsikan gajah semua orang bisa. Anak kecil pun bisa mendeklamasikan. Beda dengan tadi. Hari ketika manusia bagaikan laron yang bertebaran, gunung bagaikan langit, bagaikan kapas yang ditiup angin. Orang Quraisy ketika mendengar itu takjub, Pak. Kenapa? Karena sudah terbentuk mindset bahwa Nabi itu selama hidup belum pernah dusta, dan mereka percaya Nabi itu gak pernah bohong. Makanya mereka menjuluki beliau jauh sebelum jadi Nabi dengan sebutan apa? Al-Amin, orang yang jujur, yang dapat dipercaya, belum pernah berdusta seumur hidup. Dan ketika Nabi menyampaikan itu, mereka yakin beliau nggak dusta, dan mereka yakin itu bukan buatan Nabi Muhammad. Kenapa? Beliau itu nggak bisa bersair, tapi mengeluarkan kalimat yang luar biasa. Mereka yakin. Nah, muncul Musailamah nyoba-nyoba gaya ayat, ya lucu. Musailamah, nanti di Bani Abbasiyah muncul Tulaiha. Terus nanti ada nabi-nabi palsu berikutnya yang terdekat dengan zaman kita, yang sampai mempengaruhi sebagian manusia di muka bumi ini, yaitu yang muncul di India, di Lahori. Apa itu? Tokohnya namanya Mirza Ghulam Ahmad, kelompoknya disebut Ahmadiyah. Itu di setiap negara ada, Pak, Ahmadiyah, Pak. Di Indonesia ada nggak ya? Ada nggak? Nah, bebas nggak? Dibiarkan nggak? Dibiarkan. Lumayan kan? Kalau waktunya pemilihan suksesi kan bisa dimanfaatkan apanya? Suaranya. Makanya kesesatan di negeri kita ini bebas, karena bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ya, tujuannya kan untuk itu. Kamu mau sesat atau tidak, ya sama seperti LDII. Semakin besar nggak? Kantornya semakin bagus, semakin terang-terangan, semakin banyak, ya kan? Di sini ada nggak, Pak? Di mana, Pak? Gedangan, Buduran sini ada, Pak. Masuk konfit itu ada masjid LDII. Semakin banyak. Padahal mereka menganggap selain dari mereka apa? Kafir. Itu yang berbahaya kan. Makanya para majelis ulama dari dulu menfatwakan LDII apa? Sesat. Tidak berubah fatwa itu, tapi ya tetap dipelihara. Ya, antum banyak melihatnya testimoni orang-orang yang keluar dari mereka. Saya ada jamaah LDII ya, yang di Mojokerto namanya Pak Sutoyo, itu dimusuhi, bahkan mau dibunuh karena keluar dari LDII. Sampai sekarang musolahnya, dia punya musolah, waktu itu musolahnya untuk LDII, sekarang alhamdulillah untuk kajian sunnah di sana. Ada lagi di Sugio, saya dapat istri orang Lamongan, Pak, itu Sido Melangean. Itu sebelum Sugio, sesudah Sugio itu tempat desa istri. Sugio itu termasuk tempat yang banyak pengikut LDII-nya. Nah sekarang alhamdulillah ada seorang yang
mulai mengerti tentang manhaj yang benar, ya, ahlus sunnah yang benar, akhirnya keluar. Tapi sama dimusuhi, Pak. Dia punya musola atau tempat dijadikan kajian-kajian untuk sunnah. Rata-rata mereka yang telah mengirim putra-putrinya, keturunannya ke Timur Tengah belajar Islam di sana, mengerti akhirnya ternyata selama ini yang disampaikan ini hanya sekedar untuk ta'assub, yaitu fanatik kepada kelompoknya saja. Kalaupun mereka punya kutubus sittah, hadis-hadisnya itu ya untuk mereka dan untuk memperkuat pemahaman mereka. Ya, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah bagi kita semua supaya bisa mengenal, mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Tapi untuk selama ini belum sampai sempat mengklaim bahwa ada nabi di kalangan mereka, cuman itu saja, ya. Tapi kalau yang lainnya seperti Musaddiq, ya, muncul kelompok Ghafatar, itu kan tokohnya Musaddiq sebagai nabinya, dan mereka hijrah, ya, yang dari Jawa, dari Sumatera pindah ke Kalimantan karena mereka sudah membuat komunitas di sana, ibaratnya darul hijrahnya mereka. Itu Musaddiq. Ghafatar, Gerakan Fajar Nusantara. Ya, alhamdulillah sudah ketahuan kalau ini adalah aliran yang sesat. Ikhwatal iman aizakumullah. Dan ini akan terus bisa muncul sampai akhir zaman. Cuman kita nggak tahu, seperti Musaddiq, kemudian Lia Edan yang di negeri kita ini sudah nomor berapa dajjalnya, karena mereka mengaku sebagai nabi. Apakah yang keberapa sekarang? Kita nggak tahu. Tapi yang pasti nanti yang ke-30 itu yang datang dengan ciri khusus, yaitu matanya, maaf, picek, tertutup mata sebelah kanannya. Berarti dia hanya bisa melihat dengan mata sebelah kiri. Baik, itu nanti ada bahasan secara khusus tentang Dajjal yang besar. Kemudian selanjutnya banyak terjadi fitnah dan banyak orang murtad, mereka menjual agama. Di antaranya coba dibuka Tirmizi 2286 atau langsung di Tirmizi 2197. Nabi memerintahkan badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal saleh, fitanan. Silakan. Dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, akan terjadi fitnah menjelang hari kiamat seperti sebagian malam yang gelap gulita. Pada pagi hari dalam waktu terjadinya fitnah, seseorang beriman, namun di sore harinya kafir. Sebaliknya, di waktu sore dia beriman dan di pagi harinya dia kafir. Kaum-kaum atau orang-orang yang menjual agama mereka dengan kesenangan duniawi. Ya, ini sudah terjadi atau belum yang tadi disebutkan? Nabi SAW beliau bersabda, akan terjadi fitnah menjelang hari kiamat. Di mana fitnah itu? Kakito'il lailil muzlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Di pagi hari orang beriman, di sore harinya menjadi apa? Kafir. Sebaliknya, wa yumsiya mu'min, di sore hari dia beriman, wa yusbihu kafir. Kenapa seperti itu? Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya,
banyak di kalangan manusia nanti menjual agamanya dengan harga yang murah, dengan harga yang murah, yaitu dijual agama dengan urusan dunia. Makanya jangan heran nanti di akhir zaman ini banyak orang pinter di bidang agama, secara kognitif dia punya ilmu yang banyak, bahkan gelarnya bisa jadi sampai mendapatkan gelar puncak, yaitu apa? Profesor atau doktor di bidang agama, tapi memfatwakan yang halal jadi apa? Haram. Sebaliknya yang haram jadi apa? Halal. Saya tanya, menutup aurat pakai jilbab itu wajib nggak, Pak? Wajib atau tidak, Pak? Wajib. Tapi ada nggak yang mengatakan bahwa hal itu tidak wajib? Bahkan itu bukan orang biasa, ulama. Jadi banyak nanti ulama-ulama yang menjual ilmunya dengan dunia, dengan fulus wal nuqud, dengan uang, dengan kedudukan, dengan apapun yang termasuk di antara fitnah dunia. Hingga fatwa-fatwanya ini bisa sesuai dengan pesanan. Tergantung siapa yang mau memesan. Kalau dia mau dengan membayar harga yang mahal sekali menurut ukuran manusia, mahal padahal itu murah di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tapi itulah nanti yang akan terjadi. Nah, ini juga berlaku bukan hanya untuk para ulama, berlaku siapapun di antara kita yang punya ilmu. Jangan sampai ilmu kita jual untuk sekedar dunia. Sudah mengerti kita hukumnya ya, tapi kadang diterjang. Sudah tahu itu haram, tapi diterjang, tetap dilakukan. Demi apa? Demi harta, demi fulus. Ini termasuk di antara menjual agama. Sudah tahu kalau riba itu haram. Haram nggak riba itu, Pak? Haram. Tapi tetap aja dikerjakan, Pak. Terpaksa, Ustaz. Terpaksa. Nah, ini hati-hati. Jangan kita mengklaim diri kita terpaksa lantas melakukannya. Sejauh mana kita dianggap darurat itu? Padahal ancaman riba itu luar biasa. Kita tahu itu. Quran menjelaskan, hadis mengingatkan, tapi tetap saja Ustadz nek gak direwangi utang gak duwe apa-apa Ustadz. Sampai pernah dengar prinsip begitu nggak? Iya, nek gak direwangi utangnya nih, gak direwangi kredit, maksud saya kredit yang pakai apa? Bunga berbunga. Saya tidak punya apa-apa Ustadz. Zaman sekarang kalau nggak kredit, nggak rumah saya, nggak punya mobil saya, nggak punya ini dan nggak punya itu. Padahal sudah ngerti kalau riba itu dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 atau 4 kelompok orang yang dilaknat oleh Nabi. Baca dalam Sahih Ibnu Majah nomor 1861 kalau tidak salah. Silakan. Silakan. Dari Abdullah, sebentar suara. dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan harta hasil riba, orang yang memberi makan harta riba kepada orang lain, dua saksinya dan juru catatnya. Iya. Jadi riba itu yang berkaitan dengannya sama-sama dilaknat. Yang pertama, kata Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pertama, la'ana Rasulullah akilar riba, melaknat orang yang memakan harta hasil riba. Berarti memakan apanya, Pak? Anak-ane gak syukur mana mutu, anak putu terus, namanya kan apa itu? Bunga berbunga, bunga majemuk, ya kan? Itu. Kalau itu dimakan, ini kena ancaman dari Nabi. Orang yang memakan harta hasil riba, baik secara modern ataupun secara konvensional. Kadang-kadang masih ada itu yang keliling ngasih pinjaman. Bang apa ibu? Berapa itu, Pak? Kalau di tempat saya itu dekat pasar, rolas. Jadi ini utang 1 juta balik 1 juta, utang 1.000 balik 120. Nggak tahu kalau di sini berapa anak? Podo. Oh, podo tiba-tiba. Yang kedua, orang yang memberi makan harta riba kepada orang lain. Wa mukilahu, kata Nabi, mukilahu, pemberi makan harta riba. Siapa? Yang ngangsur plus dengan bunganya. Berarti yang nyicil termasuk dilaknat. Yang memberi makan, kan kita bayar pokoknya plus dengan bunganya kan, Pak? Itu. Yang ketiga, wasyahidaihi, 2 orang saksinya. Yang keempat, wakatibahu, juru catatnya. Pokoknya yang termasuk kategori di sini ya yang terlibat dalam sistem itu. Bu pegawai ini ya kan, bu administratornya ya, juru catatnya, termasuk saksi juga. Kalau ada transaksi riba yang besar, termasuk notarisnya, termasuk enggak itu? Termasuk. Hati-hati, semua ini dilaknat. Dan kadang orang tahu seperti ini tetap dijalankan, tetap diterjang, padahal sudah ngerti. Nah itulah nanti akan terjadi fitnah di akhir zaman ini. Ada yang mengatakan tadi kufur di waktu pagi, beriman di waktu pagi, kufur di waktu sore. Kufurnya ini macam-macam. Karena para ulama membagi kufur itu 2, kufur akbar dan kufur kecil. Kalau kufur akbar itu sampai keluar dari Islam, keluar dari Islam, murtad. Contoh wong lanang, ya kan, terfitnah oleh wanita ayu tapi kafir. Mas, aku gelem dadi bojomu, tapi kon kudu melo aku. Ada nggak laki-laki akhirnya murtad hanya karena wanita? Oke. Ngikuti berarti sampean ya. Ngikuti tren berarti. Jadi itu contoh. Berarti menjual agama dengan dunia, termasuk wanita itu dunia nggak, Pak? Dunia. Nah itu. Ada lagi yang mungkin kekufurannya itu melakukan kekufuran kecil, ya. Tapi tetap saja dosa apa? Dosa besar. Seperti riba ini, pelaku riba ini tidak akan sampai keluar dari Islam, tidak sampai murtad, tapi termasuk dosa besar. Apalagi yang memakan hasil riba. Kenapa? Dosa riba itu ada 70 jenis. Ada 70 jenis. Dalam satu dosa yang namanya riba, di dalamnya ada 70 jenis. Yang paling ringan adalah seperti menzinai ibunya sendiri. Itu dosa riba. Ngeri nggak, Pak? Ngeri.
1858. Iya, coba dicek 1858 itu Ibnu Majah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabdanya? riba memiliki 70 jenis dosa. Ar-riba sab'una huban. Riba itu memiliki 70 jenis dosa. Terus, Dan yang paling rendah atau ringan dosanya adalah layaknya seorang lelaki mengawin ibunya. iya. Wa aisaruha, yang paling ringan dari dosa riba itu adalah zawwajar rajulu ummahu, yaitu seseorang mengawini atau menzinai ibunya sendiri. Keji nggak itu, Pak? Non Islam aja, Pak, mengawini ibu itu aib nggak? Aib. Kan ada cerita, bukan dari Islam kan? Cerita apa itu? Anaknya mengawini ibunya sendiri. Sangkuriang, weroi, berarti ngerungokno tangkuban perahu. Ya itu, sangkuriang ya. Ya itu walaupun istilahnya apa? Legenda atau cerita yang belum tentu benar. Belum tentu benar cerita itu. Tapi sebetulnya itu memberikan nilai-nilai bagi mereka penganut agama itu, bahwa menikahi ibu sendiri itu jelek. Itu agama lain, Pak. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Wal iyadzubillah. Jangan sampai terjadi. Nah, salah satu di antara dosa riba yang paling ringan itu adalah seperti itu. Wal iyadzubillah. Tapi di zaman sekarang, Pak, wis kadang timbangannya gak menang, ya kan? Timbangannya dihina wong. Akhirnya apa? Itu tadi, tampak seakan-akan di hadapan manusia bagus, tapi semuanya berasal dari apa? Riba. Mending, Pak, nggak punya apa-apa tapi nggak punya utangan riba, daripada kita tampak di hadapan manusia hebat tapi sebetulnya semua itu dibeli dari proses riba. Apa yang mau dibanggakan, ya? Nah, tapi inilah fitnah yang terjadi di zaman sekarang, sebagaimana tadi dikatakan oleh Nabi, dan itu termasuk tanda kiamat. Dunia ini luar biasa, perkembangannya luar biasa. Itu ternyata semua itu karena sistem riba. Maaf, infrastruktur dibangun itu sistem riba enggak? Saya tanya, jalan dibangun, infrastruktur dibangun, pinjamannya dari mana, Pak? Pak, dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Saya tanya, luar negeri minjamkan ke kita pakai bunga nggak, Pak? Pakai. Orang bangun gedung-gedung yang tinggi, bangun fasilitas kehidupan sekarang, mayoritas itu dengan sistem riba. Makanya kita paling tidak menjaga diri kita jangan sampai terlibat di dalamnya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin saya pikir sampai di sini karena sudah jam setengah berapa ini? Setengah 6 ya. Karena waktu subuh lebih mendahului ya. Silakan kalau ada pertanyaan saya berikan kesempatan. Monggo kepada Bapak Ibu. Ibu-ibu boleh ditulis ya. Silakan. Nah. Ya. Bukan bagian nyatet, tapi dandani mesinnya. Iya, berarti tolong menolong ya, termasuk nulung ya. Hah? Ya, karena ayat Allah Al-Maidah, buka surat Al-Maidah ayat yang kedua. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Apa kata Allah? Iya.
Panjang itu saya potong tadi ya, silakan. Ayo, Potongannya mana? langsung aja dibaca semuanya boleh. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan mengganggu binatang-binatang hadnya, yang binatang-binatang falaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedangkan mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabb-nya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ya, ini landasan hukumnya. Pertama, kita diperintah tolong menolong dalam urusan kebaikan dan takwa. Seluruh muamalah di dalam Islam yang diatur secara syar'i, semua prinsipnya adalah prinsip ta'awun. Ta'awun itu apa? Tolong menolong. Jual beli itu tolong menolong, itu sebetulnya. Jangan dianggap hanya sekedar transaksi penjual dan pembeli, tapi kita di situ yang penjual memberikan kebutuhan kepada pembeli, sang pembeli memberikan faedah kepada penjual, pemilik produk, ya kan? Jadi ada konsep tolong menolong. Apalagi akadnya itu bukan jual beli yang ada untung profit duniawiyah. Menolong dengan cara meminjami itu termasuk ta'awun. Itu luar biasa dalam Islam itu, Pak. Meminjami orang itu tujuannya untuk cari pahala. Kalau dia tidak mampu membayar pada waktu tempo yang ditetapkan dan kita masih memberikan kelonggaran, maka setiap hari kita akan mendapatkan pahala 2 kali lipatnya. Tergantung nyelangi biro itu. Makanya orang itu seneng sampean gak iso bayar, ya wis gak popo, sampean bayarku nek ono. Tiap hari kita dapat pahala. Masalahnya kita itu iman apa enggak gitu loh. Tapi kalau orang materialisme, man rek 10 juta ya wis 2 tahun gak dibalik-balik no. Umpama tak tekek bank iku wis piro iku. Mangane aku ya kudu njaluk apa? Mosok 10 tahun nyelang 2 juta, 10 tahun balik 2 juta. Gak ono ajine duit kuwi, ya kan? Karena terkena dampak apa? Inflasi, sehingga nilainya menjadi kurang. Dengan alasan itulah akhirnya apa? Orang ketika meminjamkan duit harus ada profit. Jadi yang diutamakan adalah keuntungan duniawi. Kenapa? Karena pola pikirnya adalah materialis. Tapi kalau orang Islam yang dipikirkan adalah kebaikan akhirat, yaitu pahala. Yang kedua, kalau kita mengikhlaskan duit itu yang kita pinjamkan untuk tidak dibayar, maka harta yang kita pinjamkan dan kita ikhlaskan itu akan menjadi naungan kelak di hari kiamat. Ketika hari di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil dari kepala, orang ini dinaungi oleh Allah. Dari apa? Dari hutang yang diikhlaskan. Ya tergantung. Nek duwe 100 juta ya terop, ya kan? Sampean 1.000 ya iso ae ikhlas kopluk, ya. Jadi itu prinsip dalam Islam, semua itu muamalah dalam rangka ta'awun. Nah, kita tidak boleh yang ketiga, wala ta'awanu 'alal ismi, tolong menolong dalam berbuat dosa dan juga apa? Pelanggaran. Tidak boleh kita tolong menolong dalam urusan dosa dan pelanggaran. Nah, termasuk tadi itu membantu transaksi, ya.
Termasuk bank atau lembaga riba itu punya aset nggak? Lah asetnya sampean pelihara. Mesin itu aset nggak? Sampean pelihara, sampean teknisi, doai. Itu namanya tolong menolong. Itu termasuk tolong. Sama seperti ada orang bertanya, boleh nggak jadi tukang bangun gereja? Halo, secara akad transaksional memang saya kerja, keluar keringat, saya harus dapat duit dong. Tapi di dalam setiap transaksi akad, apakah jual beli, apakah ijaroh, seperti itu, ijaroh, pengupahan, dia dapat ujroh, ya, dari hasil jasa dia nukang itu, ijarah. Seluruh akad dalam Islam itu ada prinsip tolong menolong. Termasuk nolong nggak seperti itu? Nolong. Mesti seorang itu ada kelebihannya, nggak mungkin pas antara jasa dan hasilnya. Mesti ada apa? Hal-hal lebih. Dari segi waktu mungkin dia lebih, ya, dari segi komitmen, loyalitas. Apalagi dia profesional, ya, kadang dia berinovasi. Pak, ini bagusnya itu kalau gereja itu seperti ini, Pak, itu akan aman. Tolong menolong itu mesti ada seperti itu. Oleh karena itu tidak boleh dalam Islam itu bekerja yang berkaitan dengan tempat-tempat maksiat. Sampean jadi ojol, maaf, oleh order nang doli. Ono ya? Apa gak ada? Wis tutup. Iku lawang ngarepe, sampean gak aro lawang mburi. Ojo nuduh aku lho ya. Lu aku iku duwe jadwal rek, sering liwat kono. Aku duwe jadwal nang gone Joko Kupang. Ya. Jadi kalau order seperti itu, sampai terima nggak, Pak? Otomatis sistem. Sistem loh itu, tahu nggak? Tujuan Wisma Mawar. Wisma Mawar. Orumane ngono. Misalnya begitu, ya kan? Jadi itu contohnya. Di zaman sekarang ini banyak orang sudah nggak memperhatikan halal haram. Dan itu sudah diprediksi Nabi, akan datang suatu zaman orang itu tidak akan memperdulikan halal dan haram lagi. Apakah itu produk, apakah itu jasa, dia melayani, tapi melayanan dalam rangka apa? Ta'awanu 'alal ismi, tolong menolong dalam perbuatan dosa, wal udwan, dan pelanggaran atau permusuhan. Kita hati-hati, walaupun di situ ada prinsip-prinsip ekonomi kan, antara pembeli dan penjual. Sekarang begini, kalau kita jual beli dengan pelacur, pelacure luwe, awak dewe dodol sego pecel, dosa enggak? Enggak dosa, wong iki umum sego pecel. Bukan berarti menambah semangat dia dengan pecel kita, enggak. Kecuali yang sampean jual itu kondom. Spesifik nggak itu? Spesifik. Kecuali dia minta obat kuat, Ustadz, katanya Ustadz punya ramuan kuat misalnya. Nah ini pelacur misalnya. Nah itu jelas spesifik, nggak boleh. Atau kita jual pakaian, yang beli kita tahu dia adalah ahli striptis, dia cari bikini, kita tahu loh ya. Bukan kita nggak tahu, kalau nggak tahu kita nggak masalah, kita husnudzon, ya kan. Kalau nggak tahu, mungkin dia mau striptis untuk suaminya, karena kita nggak tahu, ya kan. Kita jual bikini misalnya, tapi kalau customer kita ini tahu ini tokoh terkenal dalam bidang itu, dia beli ke kita, kok dice, ojo-ojo bengi kok digawe, ya kan. Kita ikut andil dosa karena kita tahu dia profesinya apa. Kalau nggak tahu, selesai, kita husnudzon, baik sangka. Nah kita itu sampai seperti itu, Pak, harus jeli supaya dalam hidup ini jangan sampai iman yang sudah kita bangun, ilmu yang sudah kita ketahui hancur berantakan, seperti sebagaimana hadis tadi. Wallahu a'lam. Baik.
Satu lagi mungkin terakhir Pak G, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semua yang kita lakukan sekarang kan sudah melibatkan anak, baik transaksi apapun. Nah, kita juga nggak tahu otomatis semua transaksi yang digital ini sekali baratnya pemulai tidak akan hilang. Ya. Yang saya tanyakan transaksi seperti ini haram apa? Ya. Dan juga uang yang masuk ke kita kan gaji itu dari pemerintah atau dari perusahaan itu juga nggak tahu. Juga ada banyak banget. Baik. Dan itulah Pak kehidupan di akhir zaman ini. Kadang kita ini ada sesuatu yang tidak bisa lepas darinya. Kenapa? Karena kita terlibat dengan sistem. Ya. Sekarang sistem perbankan atau yang melibatkan perbankan seperti sistem transaksi online ya, dengan memakai bukan uang kartal tapi uang digital, dan semua akan diarahkan ke sana. Nah, pasti tidak akan bisa lepas dari dunia perbankan ya. Kita masih punya keinginan supaya kita bisa komitmen terhadap perbankan syariah. Ternyata perbankan syariah sendiri itu masih belum betul-betul syar'i. Walaupun secara teori memang benar teorinya gitu, tapi secara praktis masih belum 100%. Ya, ngakunya syariah, tapi prakteknya sari B, sari C, sari D dan seterusnya ya, banyak macam-macam. Itu yang terjadi. Nah, memang idealnya kalau kita mampu terlepas dari sistem itu semua, bagus Pak. Tapi apa mungkin? Tapi itu pilihan hidup. Seandainya ada orang yang mau seperti itu, misalnya dia nggak punya apa-apa sama sekali, nggak punya akun, tidak punya rekening, dia hidup di puncak gunung, makannya nandur jagung, pohon, sayur-sayur nanam sendiri, iwak, ngingu lele. Paling bagus harta mereka adalah kambing yang digembalakan di atas gunung, dan dia nggak berhubungan dengan sistem yang sekarang ada di muka bumi ini, ya kan? Kalau itu dia lakukan dan mampu, itu pilihan hidup. Tapi saya yakin jenengan nggak kira mampu angon wedhus nanggone gunung, ya kan? Padahal Nabi sudah mengabarkan fitnah akhir zaman, hampir harta kalian yang paling berharga adalah kambing yang digembalakan di puncak-puncak gunung. Untuk apa? Menghindari fitnah. Makanya ada ya orang-orang yang pengen dia itu bersih, itu dia uzlah, namanya istilahnya uzlah. Dia keluar dari hiruk pikuk kemewahan dunia, pergi ke puncak gunung, beribadah di sana sampai mati. Ada yang seperti itu. Tapi sangat sedikit sekali orang yang mampu seperti itu. Tapi kalau kita turun ke kota, pasti akan terlibat sistem. Apakah kita mau, rela ataukah tidak rela, tetap akan terkena sistem itu. Contoh misalnya, semua di antara kita pasti punya rekening, baik itu mungkin lebih dari satu atau minimal satu, baik itu yang konvensional ataupun syariah. Yang terpenting di sini Bapak Ibu, kalau kita sebagai pegawai misalnya mau tidak mau transfer dana gajinya, ya honornya melalui bank yang ternyata didesain secara ribawi, paling tidak jangan kita berniat untuk investasi di sana. Artinya itu hanya sebagai alat saja untuk transaksi, untuk lalu lintas duit kita. Begitu dana sudah ada di bank ini, digaji 1 bulan misalnya, ya sudah, jangan sampai diniatkan untuk diinvestasikan di sana. Segera apa? Diambil, entah dipindahkan mungkin ke bank syariah. Cari produk yang aman. Ya, karena di bank syariah itu ada produk yang tidak ada bunga dan juga tidak ada administrasi. Namanya wadiah. Jadi cuma nitip untuk keamanan saja, nggak ada duit administrasi dan tidak ada bunga. Jadi ya balance ya, seimbang gitu. Cuma nitip aja, ngambil keuntungan keamanan saja. Tapi kalau ATM masih tetap ada
biaya. Mobile banking masih ada biaya. Tapi untuk program atau produk-produk tertentu itu mereka tidak ada bunga. Nah mungkin itu paling tidak yang barangkali alternatif terakhir sebagai sarana untuk kemudahan dan keamanan. Karena kadang maaf Pak, kalau kita lewat tol mau tidak mau harus top up nggak Pak? Top up. Dan itu rata-rata bank konvensional. Ada nggak bank syariah? Nggak ada kan? Itu. Dan paling tidak berarti secara tidak langsung kita ini dipaksa untuk apa? Untuk bermuamalah. Dan dalam prinsip muamalah itu ada tolong menolong. Ya banyak-banyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Maaf, walaupun kita tidak punya sama sekali duit di rekening kita, tapi tetap nama kita ada di tempat itu portofolio nggak Pak? Penting nggak artinya bagi perusahaan itu? Termasuk menolong nggak itu? Walaupun hanya sekian 0,00 sekian persen dari seluruh nasabah yang ada di tempat itu, tapi itu termasuk bagian dari menolong, karena kita bagian dari mereka, memperbanyak portofolio mereka. Penting itu arti bagi mereka. Nah dari situlah yang saya maksud, manusia digiring suatu saat itu, ya sekarang ini maksudnya untuk mengikuti sistem. Dan sistem ini nanti Allah akan hancurkan di suatu saat. Akan dihancurkan. Kembali kepada masa sebelum munculnya teknologi, sehingga tidak ada apa-apa sama sekali. Sebetulnya kita prihatin Pak, kalau kita timbang kelebihan dan kekurangannya. Anak-anak kita dengan cara belajar daring, dengan hadir langsung bersama guru, itu manfaatnya lebih besar mana Pak? Hadir langsung. Hadir langsung daripada anak daring. Dengan daring ini Pak, maaf, dia kenal dunia internet pasti. Satu. Kedua, kita nggak bisa ngontrol 100%. Daringnya sak jam Pak. Begitu mari, ya kita telat minta 1 menit 2 menit, bisa nggak dia menjelajah? Halo? Bisa menjelajah kemana-mana. Walaupun alasannya Pak, game. Tapi apa tidak mungkin tahu-tahu ada konten porno masuk, jeleng, ada nggak? Sangat banyak. Itu yang kita khawatirkan. Nah kita prihatin. Makanya mending belajar kembali kepada sistem yang lama. Tapi mau tidak mau sekarang Pak dituntut untuk itu. Suatu saat sama sekali nanti barangkali sekolah itu nggak perlu hadir, cukup di rumah belajar. Sama seperti Bapak bekerja bukan 50-50 WFO WFH ya kan, bisa jadi di rumah terus, nggak perlu ke kantor. Suatu saat itu akan terjadi. Maka pilihan hidup dalam Sahih Ibnu Majah, Abu Dawud nomor nanti dibaca suatu saat ya, nomor 4244, akan datang zaman sebelum Dajjal itu muncul. Itu orang akan mau tidak mau mengikuti cara manusia melakukannya, sehingga orang tidak bisa lepas dari hal itu, sehingga orang berkumpul bagaikan daging berkumpul pada tulang rusuk katanya. Seperti itu digambarkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup. Semoga Allah memudahkan kita dalam menghadapi fitnah yang terjadi pada kehidupan kita saat ini, dan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di dalam agama kita, agar kita tidak keluar dari jalan as-sirat al-mustaqim. Itulah ad-dinul Islam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.